Indonesia adalah raja sawit dunia. Lebih dari 45 juta ton minyak emas ini diproduksi setiap tahun dari tanah kita. Tapi, mari kita tatap realitas yang memilukan ini. Mengapa di sekitar hamparan kebun sawit raksasa yang bernilai miliaran dolar itu, rakyat kita, para buruh tani yang memeras keringat di bawah terik matahari, masih harus mengais rejeki sekadar untuk membeli beras? Mengapa sekolah anak-anak mereka runtuh dan puskesmas di pelosok dibiarkan tanpa obat-obatan? Jawabannya sederhana, namun sangat menyakitkan. Kekayaan alam kita sedang dirampok secara legal di atas kertas. Di saat rakyat hidup dalam jerat kemiskinan struktural, segelintir korporasi serakah menikmati gunung uang yang mereka sembunyikan di luar negeri. Nama kejahatan itu adalah under-invoicing. Bagaimana cara mereka melakukannya? Berdasarkan data investigasi resmi yang dirilis oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, serta data komparasi dari Global Financial Integrity, modus ini telah berjalan rapi selama puluhan tahun. Mari kita bedah contoh nyata pada industri sawit. Ketika sebuah korporasi raksasa mengekspor 10.000 ton CPO ke Eropa, mereka tidak langsung menjualnya ke sana di atas kertas. Mereka menjualnya terlebih dahulu ke perusahaan bayangan milik mereka sendiri atau trading arm di negara suaka pajak seperti Singapura, Hong Kong, atau perusahaan cangkang seperti Britannia Virgin Island. Dalam dokumen domestik, mereka melaporkan harga jual yang dimurahkan jauh di bawah harga pasar. Inilah under-invoicing. Ketika barang sampai di Singapura, perusahaan bayangan tadi menjual kembali barang yang sama ke pembeli asli di Eropa dengan harga asli yang jauh lebih tinggi. Selisih keuntungan raksasa itu diparkir di bank asing. Akibatnya, negara kita buntung. Pajak penghasilan badan mereka mengecil. Bea keluar yang diterima kas negara menyusut drastis dan devisa hasil ekspor tidak pernah masuk ke sistem perbankan nasional kita. Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudi Sadewa, dalam rilis resmi pemerintah mengkonfirmasi bahwa akumulasi kebocoran pendapatan negara akibat praktik culas ini diperkirakan mencapai angka fantastis, hampir 16.000 triliun rupiah sejak era 90-an. Uang raksasa yang seharusnya bisa menghapus kemiskinan di seluruh pelosok negeri justru menjadi pundi-pundi pribadi para oligarki serakah. Kini, pemerintah mengambil langkah berani yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Melalui pembentukan PT Danantara Sumber Daya Indonesia atau PT DSI di bawah BPI Danantara, negara memutuskan untuk memotong gurita ini dengan menerapkan sistem satu pintu ekspor komoditas strategis. Sobat Batavia Pos, lihat apa yang terjadi. Para mafia dan oligarki ini tidak tinggal diam. Mereka kini menggerakkan perang informasi. Anda akan disuguhi ratusan artikel, analisis pengamat bayaran, dan counter information yang mencoba mencuci otak Anda. Dengarkan narasi ketakutan yang mereka tebar. Kebijakan satu pintu merusak iklim investasi. Pemerintah melakukan monopoli, hingga ancaman bahwa ekonomi akan runtuh dan petani sawit akan sengsara. Jangan mau ditipu lagi. Ini adalah kepanikan para perampok yang celah persembunyian uangnya ditutup total oleh pemerintah. Mereka mengatasnamakan petani sawit, padahal selama ini merekalah yang memeras hak-hak petani dan negara demi kemewahan mereka sendiri di luar negeri. Kebijakan PT DSI bukanlah tentang mematikan bisnis, ini adalah tentang kedaulatan. Ini adalah langkah radikal Presiden Prabowo untuk memaksa korporasi berlaku jujur pada tanah air yang telah memberi mereka kekayaan. Dengan sistem satu pintu, harga ekspor dikunci sesuai indeks pasar global. Tidak ada lagi ruang untuk manipulasi harga di atas kertas. Jika kebocoran ini ditutup, penerimaan fiskal negara diproyeksikan melonjak hingga 4 kali lipat. Itu berarti modal besar untuk membangun sekolah, membiayai pupuk subsidi petani, dan menghapus kemiskinan ekstrim yang menjerat saudara-saudara kita. Pertempuran geopolitik ekonomi ini tidak bisa dimenangkan pemerintah sendirian. Negara butuh rakyatnya sadar dan berdiri kokoh di belakangnya.
Ketika mesin propaganda swasta mencoba menggoyang kebijakan ini, kita, sebagai bangsa yang berdaulat, harus merapatkan barisan. Buka mata, lawan narasi sesat mereka. Dukung penuh upaya pemerintah menjaga sumber daya Indonesia. Saatnya kita rebut kembali kemakmuran bumi pertiwi dari cengkraman korporasi serakah demi Indonesia yang adil, makmur, dan berdaulat mutlak. Kedaulatan fiskal adalah harga mati.